Wedding Wing bakal membuat rotasi begitu cepat untuk kedua belah tim. Tapi sepertinya tahan dulu karena kita akan menuju ke Land of Dawn dan pause akan terjadi. Oh, soalnya tadi ada yang shuffle di sana ya. Iya, Ada makanya shuffle. saya hold dulu Anda ya. Untung kena tahan ya. Dan kita melihat kalau ngomongin dari ini dia. Menuju ke dalam Land of Dawn. Dengan adanya permainan early yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Nampaknya Tarzan ini aku boleh bilang cukup kesulitan. Terlalu banyak crowd control dan itu dia yang aku sempat sounding ke Momochan dan juga Profesor KB. Kalau Sanonya akan pakai Purify, ketika tertancap kakinya dengan Dagger, wah udah dia ikhlas. Iya, apalagi Shadow Bane Slaughter-nya kan ini bisa dimanfaatkan dengan Incandescent Sense dan itu instant kill loh karena Bruno. Pasti. Udah pasti. Udah Apalagi pasti backliner yang kayak midlaner yang bener-bener squishy banget kayak Novaria. Gold laner yang kayak Bruno, yang bener-bener sekali dive tuh tackle-nya tuh pokoknya harus digunakan. Itu udah pasti bakal terancam banget keadaannya. Terus juga clear-nya cepat juga di area mid lane Cushion ya. Dan Petrify, ingat ini adalah poin terpenting ketika kehadiran dari Gusion akan mengancam di depan. Mengancam dengan pergerakan agresif di area jungler ternyata membuat Triple Esport mereka sadar. Onyx mau itu, Onyx mau early fight, Onyx mau memanfaatkan early fight hingga semua laningnya akan kalah total dari segi gold. Tarzan kayaknya mau dipaksa untuk stay di level yang ketiga kalau misalkan Retribution dipaksa, tapi kayaknya enggak. Tapi nampaknya Sano akan coba dimakan dan ini dia the power of Purify tidak bisa menyelamatkan dia dari early agresif. Di depan sana belum ada Tire Revenge, Kairi mencoba menyelamatkan dirinya, tapi para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil menjemput Kairi dan membuat Kairi pergi ke arah belakang. Keyboy kembali lagi selalu menjadi sang penyelamat. Benar-benar sebuah kunci kemenangan, kunci momentum, dan bahkan juga kunci penyelamatan. Kunci untuk keep Kairi dengan keunggulannya. Karena tadi ada satu Fire Beetle yang gedenya loh, yang diambil sama Keyboy. yang diambil ya. Dengan Soul Bloom. Dapatkan orange buff, tapi yang bisa dipastikan adalah Tarzan tidak punya retribution. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bermain agresif di dua lane kecuali cewek. Tapi tadi Keyboy pun sempat untuk ngepok ya ke arah Kavin yang memang sebenarnya dengan ngebawa Quantum Charge. Ini lumayan berhasil loh damage early-nya. Ya, apalagi kalau kita melihat agresif di early game-nya pun nggak berubah ya dari Onyx ya. Onyx adalah tim yang selalu bermain tanpa melepaskan pressure kepada lawan-lawannya, termasuk di early game seperti ini. Apalagi mereka udah pegang kendali early game-nya. Mereka akan keep dengan tempo yang sama, bahkan dipaksa untuk Oh, fight. Tire Revenge dikeluarkan Anda jarak Chen. Keyboy tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena semua crowd control sudah dipegang. Para pasukan dari tim Onyx, mereka harus coba melakukan cover ke arah top lane. Karena kalau misalnya cewek terlalu jauh, pergerakan dari gold laner ini akan membuat dia terasa sulit ketika ditinggal sendirian di laningnya. Tapi setidaknya flicker dari Keyboy masih ready sih. Jadi kalau misalkan nanti ada team fight di area turtle, kayaknya masih mau dipaksain dan lihat posisi dari Sans. Dia ada di belakang sana. Oh, lihat. Bakal coba dipaksa T5 Flashing itu terkeluarkan menuju seorang Tarzan. Tapi San dengan ada damage dagger-nya masih coba mencari dari belakang dan gagal. Dagger-nya miss membuat Sans tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Ketika dia sudah incandescence, dia masih nahan. Dia nunggu Bouncing Bull-nya. Tapi ketika Bouncing Bull selesai, dagger yang dia keluarkan tidak menyangkut ke kaki siapa. Tapi seenggaknya trade-nya jadi untung. Karena apa? Karena roamernya tukar sama jungler dan sekarang lihat iya. Momo turtle-nya diserap. Oke, Tile Revenge mau ke mencoba tapi lihat Keyboy gagal menyelamatkan Kairi dan hilang begitu saja. Turtle yang kedua mereka terperangkap di dalam Bouncing Ball yang dimiliki dari para pasukan tim Triple Esport. Memaksa tim fight kembali, Tarzan berada di gas tepat. Tapi out of nowhere kehilangan dari kamera. Kita melihat adanya korban jiwa tergeletak di arah bottom lane. Sosok seorang Sano, gold laner yang gak dikasih nafas sama sekali. Ya, at least ada pertukaran yang didapatkan oleh Onyx setelah mereka kehilangan Kairi dan juga Turtle yang kedua. Tapi Sanji coba diajak 1v1 dengan seorang Boots. Dan ngelihat memang sebenarnya pergerakan yang cukup mengejutkan ya dengan Troll ditambah dengan ada satu ball flicker. Iya. Dengan Tyrant Kavin Rage. sebagai penutup untuk dari turtle yang kedua. Onyx lagi dan lagi harus merelakan turtle keduanya diamankan oleh teman-teman dari Triple Esports. Tapi ada satu point kill yang menurutku sangat-sangat tidak terdeteksi di map. Sans yang bekerja sama dengan cewek di lini belakangnya untuk men-take down ke arah dari Sano. Dan Sano sekali lagi harus ditumbangkan. Walaupun punya Haskell tapi nggak bakal punya keuntungan. Oke, di arah bottom lane Keyboy akan coba dimakan. Seeking Eagle for defensive. Membuat cewek mundur ke arah belakang dengan adanya Tarzan yang cukup agresif loh. Tapi di arah bottom lane, Sano sekian kali dia ditumbangkan 2 kali sampai menit yang kelima. Ini dia tetap bermain tidak peduli dengan agresivitas dari tim Onyx.
dia tetap memastikan laningnya dimenangkan, turret didapatkan. Karena kalau tidak Sano, siapa yang akan menggendong game dari Triple Esports? Harapan tentunya di pundak dari seorang Sano dan Haskell jadi item pertama. Ya, Haskell tadi yang sudah diamankan dan bahkan menuju ke arah Berserker's Fury. Tapi perlu dicatat juga kalau sebentar lagi cewek akan selesai dengan Golden Staff. Sehingga permainan front to back menuju ke arah Tarzan mungkin akan dilakukan. Apalagi Tarzannya baru selesai dengan Select Plate. Masih terlalu jauh untuk Blade Armor Cimomo karena first itemnya dia concern ke arah dari Gusionnya Suns. Dia tahu kalau seandainya Jinison pasti akan menjadi item utama dari Suns itu sendiri. Dan dia ingin mendinai hal tersebut biar nggak mudah untuk ditumbangkan dengan permainan front to back. Ya, dan Kairi lebih build ke arah item defensif sih. Blade Armor di tangan dari seorang Kairi untuk mendealing mungkin Ya, mendinai critical damage dari Bruno juga. Betul. Apalagi Sanonya juga kan early game-nya cukup bisa memberikan pressure ke arah cewek. Tapi Flash Core di assist sudah menjadi jawaban bagi burst damage. Oke, Kairi udah mulai datang di depan sana. Valtrek dari Retribution di tangan dari seorang Kairi. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Memasa Tifa, blast juga from cewek. Ada slash, push. Membuat para pasukan dari Triple Esports. Mereka terkaget-terkejut, terheran-heran. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keunggulan dengan mid lane. Turtle, point kill. Everything. Tapi ini seperti yang kami bilang ya, performa dari tim Onyx ini pelan, tempo permainannya pelan. Dan gak terlalu terburu-buru gitu loh. Mereka nggak dapetin turtle yang pertama dan yang kedua loh. Tapi mereka mengintimidasi lawan-lawannya dari pick off kecil dan memiskinkan secara paksa untuk gold laner yang spesifik banget nih ya. Carry di late game. Iya, plus dengan tumbangnya outer turret juga di area atas dan juga di area mid bahkan bawah, ini ngebuat mereka bisa masuk ke area jungle dari Triple Esports. Lihat sampai-sampai Kavinnya bikin roam item karena sesulit itu untuk mencari farming dan ini dia instant replay yang terjadi tadi di area Turtle Blazing Duet yang begitu indah dari cewek. Dan permainan front to back-nya pun tercipta. Ini dia, karena udah golden staff. Jadi mau nggak mau secepat itu untuk men-take down lini depan dan another solo kill from Suns. Oh, gila Suns! Solo pick off di bottom lane, kehilangan daya dengan adanya lane hijau mereka. Tapi lihat di sana Troll! Double stun! Gagal didapatkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih selamat tapi Troll moment! Kali ini benar-benar sangat baik. Kairi dengan ada Valtrek yang dimiliki membuat para pasukan dari tim Onyx mau mencablah tim fight mereka. Tarzan tertarik keluar, dipaksakan ke arah red lagi. Troll, ingat dia udah gak bisa flicker, dia cuma bisa bertahan. Dan cewek di posisi yang punya power dengan damage yang cukup sakit dengan basic attack-nya. Ini kalau mereka lanjutkan terus akan menjadi sebuah snowballing dan juga ini akan ada bom. Yang membuat ledakan ya lebih tepatnya. Ledakan permainan yang mungkin bisa lead lebih jauh lagi bagi Onyx. Wow. Apalagi ketika kita berbicara untuk item, 3 item sudah di tangan dari cewek. Dan Keyboy makin sulit ditangkap karena ada Flask of the Oasis. Iya karena pelan-pelan, boom, tiba-tiba akan ada teamfight yang besar. Snowballingnya tinggi, wah itu mengerikan sih menurut aku. Jadi Triple Esports, Kufranya ini harus menjaga posisi dengan baik. Karena kalau tidak, dia akan benar-benar tersungkur Ngocan. Ya, hampir tersungkur. Tentunya Keyboy, tapi masih bisa selamat. Karena berkat dengan adanya satu buah guiding win. Emang, tinggal menunggu waktu aja. Kapan akan meledak sebenarnya. Iya. Dan mungkin tidak bisa diprediksi. Jadi pegang bom waktu ya iya, buat bom Triple Esports. Mau maju salah, gak maju tiba-tiba di dive in sama Spatial Migration dan juga Gusion. Terlalu banyak juga nih hero yang dive in, apalagi ada Matilda Cloud. Udah pasti serangan dari udara bisa tiba-tiba hadir bagi Triple Esports. Menurut aku Triple Esports harus siapin item defense-nya sih. Iya betul, tapi item defense sedangkan dia dalam posisi kalah 5.000 gold. Nah itu. Item core-nya aja belum punya. Gimana Apalagi dia mau bisa bertahan? Apalagi tadi baru jadi Blade Armor dari Tarzan, tapi untuk lini belakangnya belum memiliki kapasitas yang cukup untuk bertahan hidup dari gempuran Keyboy dan kawan-kawan. Trollnya bagus loh, trollnya bagus. Dia mainin momennya selalu tepat. Pas banget ya. Tapi di depan sana, gimana caranya para pasukan dari tim Onyx? Mereka hanya melakukan serangan gertipan dan langsung harus kabur dari seorang Suns. Dengan dagger yang cukup tajam, memotong rambut para pasukan dari Triple Esports. Satu persatu mereka hilangkan dan push. Kali ini membuat dirinya melakukan zoning out. Walaupun Keyboy harus ter-take down, tapi Woods masih terlalu kuat di depan sana seorang diri. Cuma bisa slaughter yang dilakukan oleh seorang Suns. Karena Suns belum ada lagi cadence-nya. Jadi cuma bisa slaughter, cuma bisa ngasih damage, tapi setidaknya Onyx memantapkan kemenangan mereka. Pertukarannya selalu tidak adil. Keyboy tumbang, tapi ditukarnya selalu sama Tarzan. Iya. Iya, Tarzannya hilang. Menurut aku masih diuntungkan tentunya untuk dari sisi Onyx sendiri. Plus juga kita melihat Lord yang sudah mulai berjalan kali ini di area atasnya. Ya aku mau bahas apa ya?
dari Oji tadi ada sempat ngebahas satu pemain. Tapi Sano tadi Troll? cukup free. Troll. Troll iya memang bagus masuknya tapi posisinya tadi dia nggak kena tuh ke arah Kairi. Tyrant revenge-nya itu kayaknya nggak nyentuh ke arah Kairi. Iya, karena dia dalam keadaan ini sih, dalam keadaan menggunakan Valdrick Wyam Iya. imun. Hampir terjadinya combo lagi Final Flash dan juga Valdrick Wyam. Tapi miscalculation barusan 1 detik aja dari teman-teman Onyx. Hampir mendapatkan pick off yang lumayan mahal sebelum Lord bergerak ke area top lane. Tapi nampaknya Lord bergerak di arah top lane. Para pasukan dari tim Onyx udah terdeteksi semua. Mundur ke arah belakang, Trollnya memang loncat di saat yang tepat. Tapi lihat Final Flash dari seorang Bolt melakukan instant pick off terhadap Troll. Mereka tidak punya lagi front laner, mereka tidak punya lagi badan. Tarzan akan menjadi bulan-bulanan warga, apalagi cewek kali ini dengan Cloud-nya akan melakukan kadal-kadalan oleh seorang Fredrin. Iya, oke. Boots mau coba untuk 1v2 situation. Tapi masih bisa diselamatkan tentunya oleh seorang Keyboy. Dan aku merasa kayak Onyx mereka udah mulai boleh targeting ke arah Sano sih. Oke, Sano itu adalah House of Suns yang bakal bisa di take down, tapi di belakang sana Flash Wave dikeluarkan combo combro, namun Keyboy tetap terperangkap langsing dua drop cewek. Sano ter-take down, mereka kehilangan 2 pemainnya. Instant pick off pun terjadi untuk para pasukan dari tim Triple Esports. Cut like dan Suns, double kill, looking for triple kill. Mampukah Suns masuk lebih dalam lagi, karena Troll dengan bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang cewek. Minion bergerak di 2 lane yang berbeda. Base-nya kali ini adalah Final Slash dari Pulse, tampaknya gagal. Tapi cewek bersama dengan Kairi berhasil mendapatkan momen dan wipeout akan coba terjadi. Ini dia, tipikal gameplay Onyx. Mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan wipeout. Onyx from Indonesia. 2 poin penuh tanpa balas. The King of the King Galaxy kali ini. Benar-benar mengerikan. King Benar-benar Galaxy from Indonesia. tidak bisa dipatahkan. Benar banget. Wow. Ini, Sama terima kasih Bapak Produser apresiasi tadi. Iya.